Baik, yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai konseptual sistem desain. Jadi, konseptual sistem desain adalah tahap perancangan awal sistem informasi yang bertujuan membuat kerangka umum sistem sesuai kebutuhan pengguna dan hasil analisis sistem. Nah, pada tahap ini, perusahaan itu mengevaluasi berbagai alternatif desain seperti penggunaan sistem manual atau elektronik, sistem terpusat atau terdistribusi, serta pilihan membeli atau mengembangkan software sendiri. Setelah alternatif terbaik dipilih, dibuat spesifikasi desain yang mencakup output, penyimpanan data, input, serta prosedur pemrosesan data. Nah, hasil dari tahap ini disusun dalam Conceptual System Design Report yang menjadikan pedoman untuk tahap physical design, implementasi, hingga operasional sistem. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang physical system design. Sebelum itu izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Triza Mediani dengan NPM 25013010372. Nah, di tahap physical system design, kita mulai mengubah kebutuhan sistem menjadi bentuk yang lebih teknis dan detail. Artinya, kalau sebelumnya masih berupa gambaran umum, di tahap ini sudah mulai ditentukan secara spesifik bagaimana sistem akan dibangun, diuji, dan dijalankan. Tahap ini penting karena akan menentukan apakah sistem bisa berjalan dengan efektif dan meminimalkan kesalahan saat digunakan. Yang pertama adalah output design. Di sini kita menentukan bagaimana hasil dari sistem yang akan ditampilkan, mulai dari bentuknya, isinya, media yang digunakan, sampai output tersebut dihasilkan. Output ini bisa berubah laporan terjadwal, laporan analisis khusus, dan laporan pengucalan maupun laporan berdasarkan permintaan pengguna. Jadi fokusnya adalah memastikan informasi yang dihasilkan sistem benar-benar sesuai kebutuhan user. Selanjutnya adalah file dan database design. Bagian ini berkaitan dengan bagaimana data disimpan dan dikelola. Tujuannya adalah supaya data bisa terintegrasi dengan baik, mudah diakses, mudah dipelihara, dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian ada input design. Di tahap ini kita menentukan data apa aja yang harus dimasukkan ke dalam sistem serta bagaimana cara memasukkannya. Biasanya melalui desain form atau tampilan layar yang dibuat agar mudah digunakan, cepat, dan minimalkan kesalahan input. Berikutnya ada program desain. Ini mencakup seluruh proses teknis pengembangan sistem mulai dari analisis kebutuhan, coding, testing, dokumentasi pelatihan pengguna, instalasi, hingga pemeliharaan sistem. Terakhir ada prosedur dan kontrol desain. Di bagian ini kita menyusun nih bagaimana prosedur kerja dan sistem pengendalian. Tujuannya untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif, efisien, dan akurat, serta untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan. Contohnya seperti pembagian tugas, otorisasi akses, dan pengecekan data secara berkala. Jadi secara keseluruhannya, physical system design adalah tahap penting untuk memastikan sistem yang dirancang bisa benar-benar diimplementasikan dengan baik dan digunakan secara optimal. Mohon maaf jika ada salah kata, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem implementation. Jadi, implementasi sistem adalah proses memasang perangkat keras dan perangkat lunak serta membuat AIS berjalan. Nah, langkah pertama untuk mengimplementasikannya yaitu ada implementation planning and site preparation. Untuk rencana implementasi sendiri terdiri dari tugas-tugas implementasi, perkiraan tanggal penyelesaian, perkiraan biaya, dan siapa aja yang bertanggung jawab atas setiap tugas. Rencana ini menentukan kapan proyek harus selesai dan kapan AS itu beroperasi. Tim implementasi mengidentifikasi faktor-faktor yang mengurangi kemungkinan keberhasilan implementasi, dan rencana tersebut membuat strategi untuk menghadapi setiap faktor resikonya. Perubahan AIS mungkin memerlukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan yang ada. Lalu untuk persiapan lokasi adalah proses yang panjang dan harus dimulai jauh sebelum tanggal pemasangan. Komputer besar mungkin memerlukan perubahan yang luas seperti tambahan stop kontak listrik, fasilitas data komunikasi, lantai yang ditinggikan, pengendalian kelembapan, pencahayaan khusus, pendinginan udara, perlindungan kebakaran, dan pasokan daya darurat. Ruang ini dibutuhkan untuk peralatan penyimpanan dan kantor. Bisa dilihat seperti tabel yang ada di sebelah kiri. Ini tahap pertama ada sistem analisis, kedua ada konseptual digital, yang ketiga ada desain fisik, kemudian yang keempat ini ada information planning yang memuat isinya termasuk preparing site, install, and
tes hardware, kemudian select and train personel yang akan kita bahas nanti, kemudian menghasilkan complete documentation atau dokumentasi yang lengkap yang kemudian nanti akan dites di tes sistem yang mana menghasilkan conversion sehingga bisa dilanjutkan ke tahap akhir yaitu operation and maintenance. Selanjutnya tetap pada sistem implementation, sekarang ke tahap selecting and training personnel. Jadi dalam proses implementasi sistem baru, pemilihan dan pelatihan karyawan menjadi hal penting. Jadi merekrut dari internal biasanya lebih mudah dan murah dan dapat meningkatkan semangat kerja. Tetapi jika pelatihan tidak memadai, produktivitas bisa menurun dan justru meningkatkan biaya. Karena itu pelatihan harus mencakup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur baru. Nah, metode pelatihan bisa beragam seperti pelatihan dari vendor, manual belajar mandiri, instruksi berbasis komputer, presentasi video, role playing, studi kasus, hingga praktik langsung. Ketika pengguna tidak dilatih secara memadai, maka perusahaan itu tidak akan mencapai manfaat yang diharapkan dan pengembalian investasinya. Perusahaan memberikan pelatihan yang kurang karena memakan waktu dan mahal. Biaya tersembunyi dari pelatihan yang tidak memadai adalah bahwa pengguna akan meminta bantuan kepada rekan kerja yang sudah menguasai sistem nantinya, yang dapat menurunkan produktivitas rekan kerja dan meningkatkan biaya perusahaan secara tidak langsung. Kemudian Boots the Chemist, sebuah jaringan apotek di Inggris itu menggunakan cara efektif untuk melatih karyawan pada sistem POS baru dengan mengundang mereka ke sebuah pesta. Nah, di sana karyawan itu bebas mencoba sistem tanpa takut membuat kesalahan sehingga mereka menyadari bahwa sistem tersebut itu mudah digunakan dan tahan terhadap kesalahan. Selanjutnya di sini kita membahas 2 step yaitu complete document dan testing the system. Jadi, untuk complete document itu yang pertama menjelaskan AIS baru. Nah, ini tuh mencakup deskripsi sistem, salinan output, input, serta susunan file dan basis data, bagan alir program, hasil pengujian, dan formulir penerimaan pengguna. Kemudian yang kedua mencakup jadwal operasi, yang mana file dan basis data yang diakses, serta persyaratan peralatan keamanan dan penyimpanan file. Yang terakhir itu ada dokumen pengguna yang mana mengajarkan penggunaan cara mengoperasikan AIS. Ini itu mencakup manual prosedur dan materi pelatihan. Kemudian ada testing the system. Jadi pengujian sistem yang tidak memadai adalah alasan kenapa kegagalan sistem Blue Cross dan Blue Shield. Sedangkan dokumen dan laporan, masukan pengguna, kontrol, prosedur operasi dan pemrosesan, batas kapasitas, prosedur pemulihan, serta program komputer semuanya itu harus diuji dalam kondisi yang realistis. Berikut adalah 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama ada walkthrough atau panduan langkah demi langkah, adalah tinjauan langkah atau prosedur atau logika program untuk menemukan kesalahan, kelalaian, atau masalah lainnya. Tim pengembangan dan penggunaan sistem biasanya menghadiri walkthrough di awal perencanaan sistem. Yang kedua ada memproses data uji. Nah, ini termasuk semua transaksi yang valid dan semua kondisi kesalahan yang mungkin dilakukan untuk menentukan apakah suatu program itu beroperasi sesuai yang ingin dirancang, seperti transaksi valid yang ditangani dengan benar dan kesalahan deteksi serta ditangani dengan cepat. Kemudian yang ketiga itu ada tes penerimaan, yang mana menggunakan salinan transaksi dan berkas nyata daripada yang hipotesis. Nah, penggunaan mengembangkan kriteria penerimaan dan membuat keputusan akhir apakah akan menerima AIS tersebut. Baik, selanjutnya saya Maria Susanti dengan NPM 2501 3010 359 akan menjelaskan mengenai sistem conversion atau konversi sistem. Jadi, sistem conversion sendiri merupakan proses perubahan dari sistem AIS yang lama ke sistem yang baru, termasuk perubahan software, hardware, data, dan prosedur kerjanya. Nah, ada 4 pendekatan dalam sistem conversion. Yang pertama adalah direct conversion, yaitu sistem lama langsung diganti oleh sistem yang baru. Metode ini cepat dan murah, namun resikonya tinggi karena tidak memiliki sistem cadangannya. Kemudian yang kedua adalah parallel conversion, yaitu sistem lama dan baru dijalankan bersamaan untuk sementara waktu. Nah, cara ini tuh lebih aman karena perusahaan masih memiliki backup sistem, tetapi biayanya
dan pekerjaannya menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah phase-in conversion, yaitu penggantian sistem dilakukan secara bertahap per bagian. Pendekatan ini tuh mengurangi resiko namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu yang keempat adalah pilot conversion, yaitu sistem baru diuji terlebih dahulu pada satu cabang atau bagian perusahaan sebelum diterapkan ke seluruh organisasi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai data conversion dan contoh kasus Sunburn. Jadi, data conversion sendiri adalah proses pemindahan dan penyesuaian data dari sistem lama ke sistem yang baru. Dalam proses ini, data itu dipindahkan ke media baru. Lalu isi data diperbarui atau format database-nya diubah. Nah, tahapan data conversion ini dimulai dari menentukan file yang akan dikonversi, kemudian memeriksa kesalahan data, lalu melakukan validasi, lalu menguji sistem baru, hingga mendokumentasikan seluruh proses konversinya. Nah, pada kasus Sunburn sendiri, ini perusahaan menggunakan direct conversion tanpa membackup sistem untuk menghemat biaya. Nah, namun keputusan tersebut itu menyebabkan sistem mengalami gangguan selama bulan-bulan. Akibatnya banyak pesanan pelanggan yang hilang, kemudian pengiriman yang salah, dan penagihan tidak berjalan dengan baik, sehingga operasionalnya ini menjadi kacau. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa direct conversion memiliki resiko yang sangat tinggi apabila tidak sistem tidak diuji dengan baik dan tidak memiliki cadangan sistem. Masuk di operation and maintenance ya, sesuai namanya operation and maintenance. Jadi dia itu adalah bagian tahap terakhir di SDLC yang pastinya sesuai namanya menjalankan memelihara sistem yang baru yang dilakukan di saat post implementation untuk mereview apakah ada evaluasi tentang sistem untuk pemenuhan tujuan yang direncanakan serta apakah menemukan masalah yang perlu diperbaiki. Setelah itu, sebagian besar pekerjaan sistem yang terjadi adanya itu terlihat saat implementasi di mana ada pemeliharaan, modifikasi, dan pembaruan software agar tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perubahan regulasi yang ada. Untuk kesimpulannya, summary and case conclusion, jadi di perusahaan tersebut memakai pendekatan yang diusulkan oleh Ann Christie, di mana sebagai tim pengembang, dia akan memakai penggunaan laporan analis untuk merancang sistem penjualan baru berbasis POS, jaringan komputer, database lokal, dan pusat, serta memakai WAN agar data penjualan setiap toko dapat dikirim otomatis ke kantor pusat setiap hari sehingga pengelolaan perusahaan menjadi lebih efektif dan terintegrasi secara lebih baik. Terima kasih, itu saja dari video resume yang akan kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.